Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 6. Demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Nah, pasti adik-adik semua masih mengingat lagu Hati-hati Gunakan tanganmu, mulutmu, kakimu, dan semua tubuhmu. Kalau kita boleh nyanyikan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tubuhmu. Kenapa mesti hati-hati? Karena Bapa selalu melihat ke bawah. Jadi karena Bapa selalu melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan, maka perlulah untuk berhati-hati. Karena ada yang bilang, kalau mulutmu itu adalah harimaumu, maka hati-hatilah dengan mulutmu. Karena dengan mulutmu, dengan lidahmu, itu bisa mendatangkan kebaikan kepadamu, tetapi dengan lidahmu juga adik-adik, itu bisa mendatangkan celaka kepadamu jika engkau tidak mempergunakan dan tidak memakainya dengan baik. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengatakan bahwa Tuhan Allah memberikan kepada hambanya, kepada kita, lidah seorang murid. Bagaimana sih emang pendeta lidah seorang murid ini? Apakah lidahnya ada tulisan murid gitu? Terus guru ada tulisan di lidahnya lidah seorang guru? Bukan. Bagaimanakah yang dimaksud dengan lidah seorang murid? Dikatakan tadi, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Loh, kita siapa? Kita hambanya Tuhan. Kita diberikan lidah seorang murid. Untuk apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi lidah seorang murid itu adalah berarti lidah yang menyampaikan apa yang dibicarakan dan disampaikan oleh sang guru. Jadi kalau Tuhan adalah sang gurunya, Yesus sang gurunya, maka kita muridnya, maka lidah kita harus berbicara seperti apa yang Yesus sampaikan. Seperti apa yang Yesus ucapkan. Kalau ternyata Yesus bilang kau harus mengasihi, tetapi kamu membenci, berarti lidahmu bukan lidah seorang murid. Karena berlawanan antara apa kata guru dengan apa kata murid. Maka murid itu harus menyampaikan, mengatakan apa yang guru sampaikan. Guru kita siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Maka lidah kita, omongan kita harus menjadi lidah seorang murid yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi sekali lagi, kita harus menyampaikan, membicarakan apa yang disampaikan oleh seorang guru itu. Itulah yang disampaikan oleh seorang murid. Kalau berbeda berarti bukan murid yang baik dia. Kalau ternyata sang guru bilang A, B, C, dan D, sementara murid bilang X, Y, Z, berarti berbeda antara yang ditangkap oleh murid dengan apa yang disampaikan oleh guru. Berarti dia bukan murid yang baik. Lidahnya tidak menyampaikan seperti yang disampaikan guru. Lalu gunanya untuk apa lidah itu? Dalam firman ini dikatakan untuk menyemangati.
memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Siapa yang orang yang letih lesu? Orang yang memiliki banyak masalah-masalah, banyak pergumulan-pergumulan, banyak hal-hal yang dipikirkan dalam hidupnya. Maka katanya lidah seorang murid tadi itu adik-adik, lidah yang diberikan Tuhan itu samamu, harus bisa menyemangati orang lain. Bukan malah menyudutkan, bukan malah membuli, bukan malah membuat dia semakin terpuruk. Memang kau jelek kali kau. Memang nampak kau miskin. Gak kayak gitu. Tapi harus menyemangati. Memang kau, kayak mana lah kau mau pintar pula. Kau nggak sekolah, nggak les, nggak ini. Nggak ada uang bapakmu sama mama. Kayak mana lah mau pintar. Itu namanya menyemangati atau enggak? Bukan. Itu namanya menyepelekan. Itu namanya menganggap rendah teman atau orang lain. Tetapi di sini dikatakan, guna dari lidah seorang murid tadi itu adik-adik untuk menyemangati. Jadi omonganmu, suaramu, ucapanmu itu harus bisa menyemangati, memberikan semangat baru bagi orang. Kalau kamu berjumpa dengan temanmu yang sepertinya tidak punya semangat lagi, tidak belajar pun dia tidak semangat lagi, kamu harus datang menyampaikan lidah seorang murid tadi untuk menyemangati dia. Yuk, semangat yuk. Kita bisa yuk, yuk bisa yuk. Yang kayak gitu itu kan, bisa kan? Harus semangat, harus bisa melakukan ini dan itu, menyemangati orang yang letih lesu, yang tidak punya pengharapan, yang banyak masalahnya. Sekarang yang perlu adalah semangati. Kita bisa kalau kita berusaha, kalau kita berdoa, pasti bisa gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa kalau kita sama-sama melakukannya dengan baik. Bilang, semangat ya. Semangat ya. Jangan kalah ya dengan masalah ya. Yuk berjuang terus ya. Kau pasti mampu. Kau pasti sanggup. Tuhan memberikan talenta padamu. Tuhan memberikan pikiran padamu. Tuhan memberikan semangat padamu. Jangan pula kamu bilang, manalah kau bisa itu. Kau aja lemah, tidak punya apa-apa, uang pun tidak ada. Gimana kamu berjuang? Tak boleh. Yang kita lakukan adalah berjuang ya, semangat, pasti bisa. Kalau hari ini belum bisa, mungkin kalau kau belajar terus, kamu pacu dengan baik, kamu pasti bisa. Kalau kau semangat, nggak ada yang nggak bisa. Karena parang yang tumpul sekalipun, kalau diasah akan tajam juga. Jadi begitu juga dengan kita, kalau terus berlatih, terus belajar, yang tadinya kita tidak tahu, maka kita akan menjadi tahu. Nah, kalau yang manusia ini tadi itu, malah mana bisa kau? Kau kan miskin yang katanya. Kau kan lemah. Kau tidak punya apa-apa. Kau tidak boleh. Itu bukan lidah yang memberkati orang lain, tetapi itu lidah yang menghancurkan orang lain. Maka omongan-omongan yang seperti itu haruslah kita hindarkan. Nah, selanjutnya dikatakan, tiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, yang kedua adik-adik, pendengarannya juga seperti pendengaran seorang murid. Telinganya harus mendengar yang disampaikan oleh sang guru. Jadi telinga seorang murid itu, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru kepada dia. Kita sebagai hamba ini harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya kepada kita. Itulah pendengaran seorang murid. Kalau tidak seperti itu, berarti kita bukan murid yang baik mendengar. Kita murid yang bermain-main. Kita contoh misalnya, gurumu menerangkan di kelas, malah kamu cakap-cakap sama kawanmu. Atau ngobrol-ngobrol, main WA, main game mungkin di tempatmu. Atau pikirannya melayang entah kemana-mana gitu. Jadi, telinga juga harus mendengar yang disampaikan oleh sang guru itu. Kalau tidak, berarti telinganya tidak dipakai dengan baik. Maka mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan firman-Nya itulah telinga seorang murid. Kalau di luar daripada itu, berarti telinganya bukan telinga seorang murid. Bukan suka mendengar yang jahat-jahat saja. Bukan suka mendengar yang jorok-jorok, dan itu yang diucapkannya. Berarti itu bukan telinga seorang murid. Telinga apa? Telinga kejahatan. Yang suka hanya mendengar hal-hal yang buruk, yang jelek, lalu diomongkannya, diucapkannya. Didengarnya dari orang lain, disampaikannya kepada kawannya, walaupun itu jorok dan tidak bermanfaat. Maka dengan mendengar yang benar, maka lidahnya akan berbicara dengan benar. Ya kan? Jadi kalau kamu mendengar dengan benar, maka omonganmu, bicaramu pasti benar. Tetapi ketika engkau tidak mendengar dengan benar, maka omongan dan ucapanmu tidak akan benar. Maka dalam ayat 5 juga dikatakan, Tuhan membuka telingaku dan aku tidak membantah dan tidak berpaling. Jadi, lidah dan pendengaran seorang murid itu, dia sungguh-sungguh kalau mendengar Tuhan. Betul-betul dipakai telinganya begitu. Ya kan? Bagaimana adik-adik, sungguh-sungguh nggak kalau mendengar? Kalau kamu dipanggil sama mama, papa di rumah,
Kerjakan dulu ini. Hei Maria, kamu bilang apa? Tunggu dulu atau langsung mengerjakannya? Main game dulu atau langsung mengerjakannya? Yang mana? Sungguh-sungguh nggak mendengar. Atau pura-pura tidak mendengar. Mamanya suruh bilang ambil piring, yang diambilnya adalah sapu. Karena tidak sungguh-sungguh mendengar, maka akan salah. Dia tidak mendengar seperti apa yang disampaikan oleh mama sama papanya, maka salah melakukan tindakannya. Lihat, di sini harus kita lihat bahwa hamba itu tidak memberontak. Bahkan dikatakan dia tidak berpaling. Jadi dia tidak memberontak, dia tidak berpaling, dia memasang telinganya dengan baik. Apa yang dikatakan oleh sang guru itu yang dia dengarkan, tidak memberontak dan tidak berpaling. Lah, kamu bagaimana adik-adik semua? Bagaimana? Memberontak atau tidak? Memberontakkah atau berpalingkah dari omongan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh guru-gurumu di sekolah minggu, abang pendetanya begitu? Apakah kamu memberontak dari firman Tuhan itu? Abang bilang jangan, tetapi tetaplah setia sama seperti hamba yang setia itu. Kita pun harus setia. Kalaupun banyak penderitaan, banyak orang-orang yang tidak suka, banyak yang kita pikirkan dalam hidup kita. Anak-anak belum terlalu banyak lah ya. Tetapi harus tetap setia. Banyak kan misalnya tidak diantar sama papa, mungkin papanya terlambat bangun, diantar ke sekolah minggu, kamu harus tetap setia. Bangun lebih awal, kamu pergi atau jalan kaki atau diantar siapapun itu kan bisa gitu. Karena apa? Karena kalau kamu setia kepada orang yang setia itulah diberikan Tuhan apa? Mahkota, mahkota kehidupan. Kepada orang yang setia, yang nggak setia nggak dikasih. Maka yang perlu adalah setia. Jadi di sini dikatakan karena bangsa Israel itu sangat bandel, mereka dibuang ke Babel, mereka menderita, tetapi akan ada nanti seorang hamba yang menolong mereka. Hamba yang setia, yang menderita, tetapi yang mau mati bagi manusia. Siapakah itu? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia mau menderita, dia mau dihina, dia mau disiksa, diludahi, disalibkan, menderita, mati, tetapi dia tetap setia. Ya, tidak melawan dia. Harusnya bisakah Yesus melawan? Bisa, dia punya kuasa kok. Bisa dilawan serdadu itu, sangat bisa sekali. Tetapi dia tidak memilih untuk melawan. Tetapi Yesus itu memilih untuk setia. Aku harus melakukannya dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Finishing well. Harus mengakhirinya dengan baik dan tetap setia. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang tidak setia, tidak taat, adik-adik, maka kita harus menjadi orang-orang yang setia. Taat. Menjadi orang-orang yang memakai lidah dan telinga kita dengan baik. Bukan untuk hal-hal yang jorok dan yang kotor, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Apa yang disampaikan firman ini? Yang pertama adalah gunakanlah lidah dan telinga untuk mendengar yang baik-baik. Seperti seorang murid, adik-adik, maka kamu harus menggunakan lidahmu ini, menyampaikan yang benar, memakai telingamu ini, mendengarkan suara Tuhan dengan benar, hubunganmu ke Tuhan baik, dengan doa-doamu, hubunganmu kepada teman-temanmu baik. Jadi arahnya dua. Jadi kalau dibilang lidah seorang murid, berarti omongannya bagus ke atas, bagus ke sesama manusia. Kalau dikatakan pendengaran seorang murid, pendengarannya bagus mendengar suara Tuhan, dan dia juga mau mendengar suara orang-orang yang letih, lesu, dan tidak bisa melakukan apa-apa karena miskin, karena tidak punya apa-apa, menderita karena bergumul dan sebagainya. Jadi hubungannya vertikal, bagus, horizontal juga bagus, tidak hanya ke atas bagus, sementara orang lain dijahati. Atau ke sini bagus, orang lain dikasih, tetapi tidak pernah bagus hubungannya dengan Tuhan, atau bahkan tidak pernah berdoa, itu tidak mungkin. Maka yang perlu adalah adik-adik hubungannya bagus dengan Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Tidak cakap-cakap kotor. Maka pakailah lidahmu untuk memberkati, menyemangati orang lain. Yuk, gereja kita yuk. Semangat kita yuk. Bentar lagi mau Paskah nih, mau Jumat Agung, mau cari telur Paskah dan sebagainya. Semangati, jangan patahkan. Manalah kau bisa beli handphone kayak handphoneku ini? Orang kau miskin kok, kayak mana kau mau bisa gitu? Enggak boleh. Mana mungkin kau bisa beli baju sebagus bajuku ini? Orang bapakmu kerjanya enggak boleh. Ya, harus memberkati, harus menolong, menyemangati. Semangat ya. Kalaupun kita begini, kita harus semangat, harus bisa. Harus belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu ya.
Yang kedua, jadilah anak-anak yang taat dan setia. Setia sama Tuhan Yesus, setia beribadah, setia ke gereja, setia mendengarkan firman Tuhan, dan setia kepada yang baik. Dan tidak disesatkan oleh dunia ini. Maka jadilah anak-anak yang setia. Maka kalau adik-adik menjadi anak-anak yang setia, maka Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Yang ketiga dan terakhir, Tuhan Yesus selalu akan menolong kita. Dia menolong kita, dia sudah mengambil kita dari lumpur dosa, dan dia menderita karena kita, bahkan mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang perlu adalah kita harus taat kepada dia dan setia kepada dia. Apapun yang terjadi, tangan kita, mulut kita, semua totalitas hidup kita harus bekerja untuk Tuhan. Nah, hari ini adalah hari Minggu Palmarum, adik-adik. Yesus datang ke Yerusalem, dia disambut oleh orang banyak, dia dielu-elukan, dan semua orang mengambil daun palem dan berkata, Hosianna, terpujilah nama Tuhan yang datang itu. Mereka mengelu-elukan Yesus dengan memakai daun-daun palem, dan mereka membuat pakaiannya, selendangnya di jalan itu ketika Yesus menaiki seekor keledai muda, lalu mereka menyambut dan menyatakan, Hosianna bagi Raja Daud. Harusnya mulut mereka harus terus menjadi mulut yang memberkati. Harus mulut yang terus dipakai untuk kebaikan. Tetapi adik-adik, yang disesalkan adalah tidak berapa lama setelah mereka mengatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak lama kemudian mereka yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka manakah lidah seorang murid itu? Kalau adik-adik adalah lidah seorang murid, harus setia selalu menyatakan kebenaran itu sebagai kebenaran. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Tidak boleh abu-abu. Selebihnya berasal dari si iblis. Maka jadilah pengikut Tuhan dan anak-anak Tuhan yang setia dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima dan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kau mengajarkan kami menjadi anak-anak yang selalu taat mendengar, membicarakan yang baik lewat lidah kami, dan telinga kami menjadi lidah dan telinga seorang murid yang menyatakan, menyampaikan apa yang kami dengarkan dari Bapa, itulah yang kami ucapkan. Dengan begitu, kami seorang murid setia kepada Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa kami itu sendiri. Dengan demikian, Engkau mencintai dan menyayangi kami, karena lidah dan telinga kami selalu kami arahkan kepada suara dan kepada pendengaran yang benar akan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan ini, supaya kami dapat menyemangati orang-orang letih lesu, bahkan teman-teman kami bahkan tidak akan membuli, bahkan kami akan menyemangati supaya mereka tetap semangat, karena mereka juga adalah milik-milik dari Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu ini untuk selalu berbuah, bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, supaya kami selalu menyayangi semua orang dan menyemangati. Seperti Engkau yang setia, biarlah kami menjadi anak-anak yang setia, menjadi pengikut Kristus sampai selama-lamanya. Berkati orang tua kami, berkati guru sekolah minggu, guru di sekolah, lindungi dan jagai mereka, berkati abang kakak kami di rumah dan dimanapun, lindungilah juga mereka. Seperti Tuhan melindungi kami. Saat sekolah, bermain bersama dengan teman-teman kami, jagai dan berkati kami selalu. Karena Tuhan adalah yang empunya kami. Engkaulah guru kami, dan kamilah murid-Mu. Berkati kami selalu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, terima doa kami, ampuni kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.